Bunda. Iya Teteh. Kajian hati. Alhamdulillah sekarang kita akan berikan kesempatan lagi untuk Bunda yang mau tanya ya Bun. Ya, boleh angkat tangannya Bun, angkat tangannya. Aku pilih Bunda yang ya boleh ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi, saya dari Bandung. Yang pertama, pernikahan saya sudah 21 tahun. Saya kenal dengan suami saya itu pacaran ya kalau zaman ini 7 tahun setengah. Jadi kurang lebih sudah hampir 30 tahun saya kenal dengan suami saya. Pernikahan adalah memang ibadah paling panjang. Ujian dari keturunan saya pernah diuji. Dulu saya diuji belum dikaruniai anak selama 5 tahun setengah. Sampai akhirnya saya dipercayakan untuk menyayangi anak tetangga. Ketika saya menyayangi anak tetangga, usaha suami saya alhamdulillah ada bisa menikmati. Ketika saya dipercayakan untuk punya anak sama Allah, dititipkan sama Allah punya anak sendiri, usaha suami saya terjun. Sampai saya sedih, anak saya yang saya inginkan, yang saya harapkan, yang saya tunggu-tunggu selama 5 tahun setengah itu, saya beri susu kental manis. Tapi ketika anak saya, yang pertama yang saya asuh itu, alhamdulillah, dari susu, dari pakaian, dari segalanya. Meskipun anak laki-laki tapi istilahnya lamun cik Sunda mah punten ya. Tesidikna di antingan. Nah, itu dari segi ujian pertama dari segi anak saya pernah mengalaminya. Yang kedua dari orang ketiga. Orang ketiga memang suami saya hilaf, jadi ada teman kerjanya itu suka sama suami saya karena memang suami saya itu istilahnya mendengar lah ya, dia keluh kesah, cuman si perempuannya itu salah paham. Dia pergi dari rumah meninggalkan kami itu dengan alasan saya susah, saya nggak bisa Bu ninggalin kamu, saya nggak bisa ngomong, saya bingung mau ngomong dari mana, dimulai dari mana, karena saya sayang sama Bunda sayang. Tapi saya mau melepaskan dia itu susah. Sampai akhirnya kami memutuskan untuk hijrah ke Bekasi ini untuk melupakan, untuk meniti lagi dari nol. Kami di Bandung alhamdulillah berkecukupan memiliki rumah. Tapi sampai akhirnya sampai di titik terendah ini kami menempati kontrakan. Dari sana terkadang saya belum siap, belum bisa menerima. Kenapa ya Allah selalu memberikan ujian-ujian ini? Ujian mana yang belum saya cobain, yang belum saya cicipi dari usia pernikahan awal di 5 tahun kedua sampai sekarang. Itu ujiannya selalu ada dan sampai titik terendah sekarang saya merasa di saat anak-anak saya sudah beranjak dewasa, yang anak laki-laki udah SMA kelas 3 dan sekarang yang perempuan di SMP kelas 3 mau lulus. Sampai pada akhirnya saya merasa, kenapa ya? Apakah saya mampu untuk melanjutkan anak-anak saya sekolah? Yang saya mau tanyakan Pak Ustadz, bagaimana cara menyingkapi, cara menghadapi permasalahan untuk merangkul anak saya agar anak saya bisa kuat, bisa memahami dengan keadaan ekonomi kita. Karena memang saya pun sadar ya, mungkin saya juga kurang dekat dengan Allah. Mungkin Allah tempatkan saya di tempat sekarang ini, itulah memang yang terbaik untuk Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, rumah tangga itu tidak akan bisa lepas dari yang namanya ujian.
rumah tangga sakinah bukan yang tidak ada masalah. Tapi rumah tangga sakinah yang bisa mengambil hikmah di balik masalah. Mempertahankan rumah tangga di tengah ujian yang datang itu adalah kemuliaan. Karena Allah tidak mungkin menitipkan ujian seberat itu kecuali Allah tahu kita sekuat itu. Maka jangan pernah suuzon sama Allah. Untuk semua takdir yang seakan-akan hadirnya tidak memihak dalam diri kita, jangan pernah membencinya. Jangan pernah menghinanya. Karena apa? Karena boleh jadi Allah sedang siapkan sesuatu yang lebih besar daripada rasa sakit yang kita rasakan. Maka kata Nabi SAW, Inna idhamal jazai ma'a idhamil balai. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung beratnya ujian. Makin berat ujiannya, makin besar pahalanya. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah, apabila Allah sedang mencintai seorang hamba, Allah segerakan ujian kepada mereka. Faman radiya falahur ridho. Barang siapa yang ridho, maka Allah ridho kepadanya. Waman sakhita falahus sukhtu. Dan siapa yang benci, yang marah, maka Allah pun benci kepadanya. Bunda, bertahan dengan apa yang Allah titipkan ini adalah satu kebaikan. Dan Bunda mengajarkan satu hal kepada kita tentang memaafkannya seorang istri itu adalah sikap yang terbaik. Kalau Bunda sedang ngerasa trust issue sama suami, sedang ngerasa marah, kesel sama suami, maka belajarlah bersabar dan memaafkan suami sehingga Bunda bisa mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah dari istrinya Nabi Ayyub alaihi salam yang tetap bertahan dengan segala ujian. Belajarlah dari Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun yang punya suami seperti siapa? Fir'aun yang zahatnya, yang zolimnya, yang kasarnya, yang keterlaluannya. Tapi Asiyah masih bertahan dengan segala kebaikannya sampai Allah janjikan apa? Surga. Kadang yang dibutuhkan anak bukan hanya sebatas materi. Tapi hadirnya kita sebagai orang tua jauh lebih penting daripada materi yang diberikan. Apa pesan saya? Bunda, materinya mungkin kurang. Tapi hadirnya Bunda sama suami Bunda jangan pernah kurang di hati anak-anak. Materi kita mungkin kurang. Tapi komunikasi kita, kebersamaan kita, pelukan kita, ciuman kita, waktu kita. Jangan sampai kurang untuk anak-anak kita. Bunda, jangan putus asa. Tingkatkan iman. Perbaiki ibadahnya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan sedih, jangan putus asa. Kalian itu orang yang Allah angkat derajatnya paling tinggi jika kamu beriman. Kita boleh kehilangan apapun. Asal jangan kehilangan Allah di hati kita. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Siapa yang bertakwa, Allah tunjukkan jalan keluar dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan siapa yang tawakal kepada Allah, pasti Allah cukupkan. Pesan AA untuk siapapun rumah tangga yang lagi susah, yang lagi sempit. Ayo perbaiki ketakwaan kita sama Allah. Jauhi dosa, jauhi maksiat. Karena boleh jadi yang kurang bukan doamu. Yang kurang bukan usahamu. Tapi yang banyak dosamu. Mau dagang, ayo dagang. Kalau mau kerja, ayo kerja. Tenang ya, urusan rezeki itu udah dijamin. Gak usah khawatir. Tugas kita hanya ikhtiar. Allah yang menentukan. Nahnu bitakhir, wallahu bitakdir. Tugas kita hanya berikhtiar.
Allah yang menentukan. Maafkan saya kalau memang belum jadi istri yang baik. Tapi sampai kapanpun saya akan terus berusaha menjadi istri yang baik, jadi ibu yang baik untuk anak-anak kita. Tolong bimbing saya, tolong bawa saya ke jannahnya. Karena saya sudah berjanji bahwa pernikahan kita memang harus 1 kali dan seumur hidup, meskipun memang penuh dengan perjuangan. Alhamdulillah ya, tadi setelah saya curhat sama Ahilman, alhamdulillah perasaannya jadi plong. Kita juga udah tahu apa sih yang harus kita harus kita lakukan. Kita juga harus lebih dekat kepada anak, kita juga harus lebih menggenggam lagi kepada pasangan kita.